program lapor Mas Wapres itu loh, kita masih seputar lapor Mas Wapres. Ini kayaknya antara kantor komunikasi presiden dengan timnya Istana Wakil Presiden agak nggak connect nih dalam memposisikan ini sebenarnya apakah benar ini terobosan dari Mas Wapres atau bagian dari program presiden gitu loh. Nah, dari penjelasan-penjelasan timnya kantor komunikasi presiden seperti Prita Laura ya kan, kemudian Dede Uki ya kan, mengatakan bahwa ini bukan murni programnya Mas Wapres, tapi sudah melanjutkan program yang pernah sebelumnya ada dan ini juga terintegrasi dengan Ombudsman. Nah, ini kan jadi berbeda nih sekarang ya kan. Padahal terobosan ini sudah cukup membuat banyak simpati ya kan, karena kenapa Mas Wapres Gibran ini melakukan lapor Mas Wapres? Karena ada pengalaman waktu jadi wali kota, lapor Mas Wali. Dan itu efektif, ya kan? Nah, karena efektif, Mas Gibran merasa, oh kenapa nggak saya bawa ke sini kan gitu. Nah, menurut Mas Adi ini kenapa ini? Kok jadi nggak pede ini kayaknya kantor komunikasi presiden mengatakan bahwa ini bukan program Mas Wapres? Bagi pendukung pemerintah, ya, pertanyaan abang ini cukup provokatif. Waduh, kita ingin memperjelas, Mas, ya kan? Dianggap memecah belah. Gitu ya. Saya sebenarnya sering berkomentar dan bahkan bertanya seperti abang sampaikan itu. Karena memang pertama ya yang menjadi sorotan publik bahwa memang presiden dan wakil presiden itu mestinya duit tunggal. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh wakil presiden mestinya itu sudah atas instruksi dan perintah dari presiden. Karena kalau kita membaca undang-undang, yang jadi pembantu presiden itu bukan hanya menteri, tapi posisi wakil presiden juga sifatnya adalah membantu apa yang dilakukan oleh presiden. Dalam konteks itu mestinya ketika ada program lapor langsung kepada Wapres, ini pastinya sudah atas izin, sepengetahuan dan pastinya instruksi dari presiden. Nah, yang menjadi tanda tanya itu adalah karena dua hal. Pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sedang kunjungan ke luar negeri roadshow, tapi di dalam Wapres bikin pengaduan secara langsung. Kan itu yang kemudian menjadi tanda tanya. Kenapa pengaduannya harus menggunakan nama Mas Wapres? Kenapa misalnya tidak disebut pengaduan kepada pemerintah atau pengaduan kepada presiden dan wakil presiden? Jadi wajar kalau sebenarnya pertanyaan kritis semacam abang itu disampaikan secara terbuka untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Wapres hari ini, Gibran Rakabuming Raka, adalah instruksi atas perintah dan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto. Bukan inisiatif sendiri, bukan sesuatu yang belum pernah dikomunikasikan tapi dilakukan. Kan begitu jalan ceritanya, Pak. Bahwa ini adalah program yang baik ya, nggak bisa dibantah. Tapi kan dalam hal-hal tertentu, soal koordinasi presiden dan wakil presiden itu seringkali kan jadi sorotan kan, Pak. Dulu SBY sama JK kan dianggap dua matahari kembar loh, Pak. Karena mungkin Jokowi maksud saya dalam banyak hal SBY saat itu dalam memutuskan keputusan politik kan masih butuh akomodasi, butuh insight dari pendapat banyak kalangan. Sementara JK kan mazhabnya satu, lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Nah, menurut saya menjadi penting sebenarnya untuk dijelaskan gitu ya, bahwa ini murni inisiatif wakil presiden, ya, atau memang instruksi dari presiden. Karena khawatir ini pertanyaan-pertanyaan kritis seperti yang abang sampaikan itu akan selalu muncul. Karena per hari ini yang hanya speak up dari kubu istana khususnya, ini kan misalnya tenaga ahli ataupun tenaga utama ya. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bang Hasan Nasbi, ataupun Kepala KSP juga tidak pernah speak up menyampaikan ini secara clear dan terang benderang ya. Dan kita juga belum pernah satupun statement-statement dari partai-partai Kim ya, bahwa apakah program lapor wakil presiden ini juga adalah memang dia inherent bagian dari kepentingan politik kekuasaan dari Kabinet Merah Putih. Kalau per hari ini kan seakan-akan bahwa ini adalah programnya Mas Wapres, bukan program yang lain, maka apa-apa Mas Wapres. Saya kok misalnya per hari ini juga tidak pernah mendengar menteri-menteri itu komentar soal lapor Mas Wapres ini loh. Tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang support, kelihatan ya. Atau menganggap ini adalah program yang baik dan seterusnya.
Yang banyak mengamplifikasi ini adalah, kalau mau kita sebut ya, adalah para pendukung, tim sukses, dan relawan-relawan yang selama ini ikut memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Tapi officially, kepala KSP misalnya, ataupun kepala komunikasi kepresidenan nggak ngomong. Partai-partai Kim juga nggak ngomong. Yang saya juga kaget, menteri-menteri juga kok kayaknya nggak ada yang menyambut ini gitu. Dan bahkan ada juga yang bertanya dengan serius, kalau memang ini program presiden, kenapa diluncurkan ketika presiden nggak ada di tanah air, kan gitu. Betul, Nah, betul. terus juga kenapa judul, benar kata Mas Adi tadi, kenapa judulnya Lapor Mas Wapres, Iya, ya kan? Kalau memang itu memang ini perintah dari presiden, ya kan, judulnya kan bukan Lapor Mas Wapres, Betul. ya kan? Nah, Lapor presiden dan wakil presiden. harusnya kan ini kantor komunikasi presiden harus firm menjelaskan ini. Tapi kita berdoa lah Bang, ini semoga satu tarikan napas dan satu irama ya. Karena kalau kita lihat implementasi dari Lapor Mas Wapres ini, Mas Adi, itu kan yang bekerja kan staf yang dibentuk oleh sekretariat wakil presiden, ya. Memang nggak ada kaitannya dengan KSP, ya kan, atau kantor komunikasi presiden. Nah, tetapi dalam penjelasan yang kita dengar ke media oleh kepala apa sih itu istilahnya, kan kayak Prita Laura, ya kan, kepala tenaga ahli utama itu seolah-olah mereduksi lagi bahwa ini bukan idenya atau bukan programnya Mas Wapres, gitu loh. Ya, program pemerintah. Program pemerintah. Nah, ya. Ada ketidakpercayaan dari kantor komunikasi presiden atas program Mas Wapres ini, kan aneh juga, Mas Adi. Ya, mestinya harus disebut dari awal bahwa program Lapor Mas Wapres ini adalah program Prabowo yang didelegasikan, diinstruksikan, dan diperintahkan kepada wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Kan hanya butuh satu kalimat itu, Bang. Sehingga abang itu tidak kemudian harus mendiskusikan ini sebagai sebuah tema yang menarik. Enggak, mestinya sejak awal ketika launching, bahwa program Lapor Mas Wapres datang ke istana wakil presiden atau lewat semua, ini adalah program Prabowo Subianto. Tapi pendelegasiannya adalah di Gibran Raka Buming. Kan publik itu butuh segitu-gitu aja sih sebenarnya. Berarti ini ada persoalan komunikasi yang nggak clear dan nggak tuntas, ya kan? Nah, omongan dari siapa tadi yang abang bilang itu, bagian dari tenaga ahli komunikasi itu kan nggak clear. Iya. Ya ngomongnya sangat normatif, masih ngayun kanan kiri yang sebenarnya belum bisa ditangkap. Mestinya kalaupun toh disebut bahwa ini adalah program Wapres yang sudah mendapatkan petunjuk dan instruksi langsung dari presiden, titik, nggak ada perdebatan. Itu penjelasannya, jadi clear kan gitu loh. Iya, itu yang sebenarnya ini persoalan bagaimana menyampaikan ke publik. Iya. Tapi kan kita harus berprasangka baik, Bang. Ya, bahwa program ini pastinya sudah dikomunikasikan. Betul. Tapi kalau melihat resultantenya itu tadi, kok saya melihat partai-partai koalisi, kemudian menteri-menteri, kok kayaknya kelihatan tidak terlibat ya untuk mengendorse bahwa ini adalah program pemerintah. Atau jangan-jangan program Lapor Mas Wapres ini seolah-olah juga berarti kita akan diawasi oleh Wapres juga. Kan makanya mungkin karena faktor itu mereka nggak respon gitu loh, Mas Adi. Nah, Mas Adi, kita tidak sedang ingin membenturkan ya antara kan abang itu yang bertanya begitu. Cuma kita ingin mengklarifikasi sebenarnya ini kan program bagus. Bagaimana bisa aspirasi dan persoalan-persoalan yang substansial yang selama ini kalau lapor ke pemerintah nggak bakal direspon, kan begitu ya. Nah, justru menjadi awalnya kan ini kan bagus nih, tapi ketika mendengar penjelasan dari kantor komunikasi, saya jadi heran lah. Kok di seolah-olah kantor komunikasi nggak paham bahwa ini programnya Mas Wapres atau program presiden, ya kan? Nah, harusnya kan supaya ini benar-benar maksimal berjalan, ya kan, program bagus ini harusnya kepala kantor komunikasi presiden atau KSP sendiri, ya kan, clear menjelaskan bahwa ini program pemerintah, ya kan, atau ini hanya program Mas Wapres yang direstui, ya kan begitu, yang direstui oleh Presiden Prabowo. Inilah repotnya kalau memang terlampau banyak pintu informasi yang harus kita dengar ya. Kan yang sering didengar sebenarnya satu, memang kepala KSP ya, kemudian kepala komunikasi itu pasti. Tapi kan partai-partai pendukung juga bagian dari Info A1. Iya. Terutama dari partainya Prabowo Subianto. Kawan-kawan dari Gerindra juga belum speak up, termasuk menteri. Per hari ini juga tidak ada yang pernah speak up ya terkait dengan lapor langsung kepada wakil presiden. Tapi inilah relevansinya abang yang sering mengutip
peribahasa India itu Bang. Apa itu? Tak perlu lagi kita tangisi susu yang sudah cupa. Ini sudah barang launching. Itu khasnya Mas Adi Prayitno. Ini barang sudah launching, diperkenalkan kepada publik sebagai medium untuk menyerap aspirasi masyarakat ya, 270 juta penduduk di Indonesia dengan wakil presiden. Ini sudah jadi barang. Nah, kan sekarang ini menjadi pertaruhan yang mahal, Bang. Satu sisi ini kalau tidak firm, tidak fake, kemudian realisasinya tidak seperti harapan yang diinginkan, tentu akan menjadi bahan olok-olok, ya. bahan omongan, bahan kritik, dan bahkan jadi bahan bulian. Betul, betul. Kalau mau jujur, setelah ada launching untuk berkomunikasi dengan Mas Wapres, saya sebagai mu'alaf di medsos Bang ya, terutama di X dan IG, saya coba pancing-pancing. Memang responnya agak negatif. Kenapa negatif? Pertama, sudah banyak yang melakukan kayak gini itu Bang, tapi kan nggak sukses dan nggak berhasil. Dulu misalnya waktu zamannya Ahok kan ada juga tuh. Kemudian zamannya Anies kan ada Jaki, zamannya Ganjar ada lapor GUP gitu ya. Pak Jokowi juga bikin laporan terhadap presiden, bahkan ada kanal khusus yang dipersiapkan. Gibran juga bikin kan. Tapi kan realisasi yang sesuai dengan harapan itu kan jauh panggang dari api. Yang saya sebut sebagai satu pertaruhan mahal di situ. Untuk apa pada akhirnya lapor ke istana wakil presiden, kalau at the end of the day-nya persoalan yang dilaporkan itu tidak direspon, dan ya tidak ada solusi yang dihadapkan. Bahkan kalau kita membaca komentar ya di medsos saya khususnya di IG dan X, rata-rata mereka itu bilang satu, saya sudah WA berulang kali tapi cuma centang satu. Itu artinya WA-nya tidak sampai. Ada yang kedua tidak direspon, dan rata-rata sifatnya ya tentu ini bagian residu dari Pilpres 2024 ya. Ini ada yang ngomongin pukul apalah, mau nanya persoalan aksi Kamisan lah, nggak usah jauh-jauh lah. Aksi Kamisan dulu apa itu, tanya apa masalah dan problemnya dan macam-macam gitu ya. Itu yang kenapa misalnya di medsos itu sentimennya agak sedikit negatif, karena memang selama ini lapor kepada pejabat, lapor kepada politisi, lapor kepada gubernur, bupati, wali kota, menteri, bahkan presiden sekalipun, itu nggak pernah ada solusi. Bahkan kemarin kan ada kesaksian itu dari orang Sidoarjo kan, lapor ke istana wakil presiden. Tapi kan disuruh nunggu juga 14 hari. Orang membayangkan kalau bisa berkomunikasi langsung dengan kekuasaan, entah itu RI 1, RI 2, sesuatu yang selama ini tidak jelas, tidak konkret, berbelit-belit, itu bisa selesai dalam hitungan detik. Kun fayakun. Kan itu yang dibayangkan orang. Kalau pada akhirnya masih lama, nanti mungkin istana akan telepon gubernur, gubernur akan telepon bupati, bupati akan telepon panjang ya kan? Panjang juga ceritanya. Itu yang sebenarnya harus dimaknai bahwa program lapor kepada wakil presiden ini adalah membuncahnya keinginan dari rakyat bahwa jangan sampai apapun yang dilaporkan oleh rakyat itu tidak diselesaikan, Bang. Itulah yang saya khawatirkan, hanya semacam menjadi harapan palsu. Kan kalau mau jujur, orang lapor ke istana itu kan nggak gampang, Bang. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, antri, desak-desakan, siapin berkas, fotokopi KTP. Kalau pada akhirnya nggak respon, orang kan jadi dongkol. Jadi ada masalah, ditambah lagi masalah yang kemudian tidak diselesaikan oleh wakil presiden. Ini yang terjadi, yang ngelapor cuma Jakarta. Coba bayangkan, kalau yang dari Madura untuk mau datang ke istana wakil presiden, bisa jual sapi itu, Bang, beli ongkos, Bang. Iya, benar. Kalau nggak direspon kan rugi. Atau kawan-kawan yang dari Papua, NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, yang butuh tenaga luar biasa. Itu yang saya sebut. Melihat ini konsepnya bagus, idenya bagus, tapi terlalu instan. Belum dikaji lebih dalam bagaimana implementasi, bagaimana teknis operasionalnya. Mungkin Mas Adi ingin mengatakan itu. Bagus, saya kira bagus ya sebagai sebuah manuver terobosan, dan ini sebagai solusi sebenarnya di tengah ketidakpercayaan publik rakyat Indonesia terkait dengan pelayanan yang selama ini menjadi praktik umum di mana para pejabat publik di semua level itu memang tidak responsif. Ini ide bagus menurut saya, Bang. Kita tinggal tunggu nanti apakah Gibran Rakabuming Raka ini akan melakukan satu revolusi yang luar biasa, tidak seperti yang lain, cepat, sigap, responsif, dan seterusnya. Itulah yang kedua tadi, kenapa saya sebut sebagai sebuah perjudian. Satu sisi kalau ini tidak maksimal,
seperti yang sudah-sudah, tidak ada solusi, ya siap-siap ini akan menjadi bahan bulian, akan menjadi bahan olok-olok. Tapi kalau ini sukses, dan ini betul ada perintah dari presiden, pastinya ini akan mendapatkan support system yang cukup luar biasa. Ini akan menjadi insentif dan faedah secara politik kepada Gibran sebagai sosok yang memang adalah orang yang sangat pantas untuk menata jalan panjang menuju karir kepemimpinan di masa yang akan datang. Itu kan insentif positifnya. Itulah yang saya kira di antara dua hal ini tinggal kita cek nanti beberapa bulan ke depan. Posisi Mas Wapres ini di mana? Seperti yang lain ataukah memberikan solusi dan manuver-manuver yang lain?